Kakak-kakak yang dirahmati Allah, bagi kakak-kakak yang semalam sudah melaksanakan sholat taubatnya, yang sudah mulai mentadaburi, mentafakuri segala dosa-dosanya, cukup disimpan dalam hati, cukup kakak yang tahu antara kakak dan Allah yang tahu apa dosa-dosa kita. Tapi mungkin jikalau kita mungkin ada kehilafan yang tanpa kita sadari, disinilah saya mencoba untuk sharing dan mengingatkan mungkin salah satu dari 10 dosa besar ini nantinya salah satunya pernah kita lakukan, dan lebih bahaya lagi kalau mungkin 90-80% dari 10 dosa besar itu kita pernah lakukan. Dan itu wajar sekali kalau Allah tegur kita dengan berjuta-juta masalah. Tapi saya yakin masalahnya nggak sampai berjuta-juta lah ya. Dosa besar yang pertama adalah syirik. Nah, syirik ini ada di surah An-Nisa, surah keempat ayat 48. Saya berharap malam ini kakak juga sedang memegang Al-Quran yang ada artinya langsung. Nah, saya berharap setiap kita sharing kakaknya megang Al-Quran yang ada artinya ya. Nah, surah keempat ayat ke-48 Allah mengatakan, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu. Nah, barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Kakak yang dirahmati Allah, selama ini mungkin syirik itu kita hanya berpikir bahwa kita berpindah agama atau kita menyembah selain dari Allah. Dan kalau kakak mau tahu, hal itu pernah saya lakukan. Saya terjerembab dalam masalah, terutama cinta ya. Waktu itu yang paling buat saya hancur lebur adalah pada saat saya hancur, pacar saya meninggalkan saya. Dan saya berharap beliau ada di samping saya dan menemani saya, tapi ternyata beliau tidak ada. Dulu sempat menyalahkan dia, tapi sekarang saya bersyukur kalau mungkin dia tidak meninggalkan saya tidak akan mempunyai rumah tangga seindah dan sebahagia sekarang. Jadi semua pasti ada hikmahnya. Nah, pada saat itu saya sempat dibawa ke psikiater ya. Sampai saya sempat, bagi yang udah baca buku saya pasti tahu, saya ada bercerita di situ, saya ada dibawa ke psikiater. Nah, bagi yang belum, segera miliki buku Hijrah Ekstrim pastinya ya. Nah, pada saat itu saya bilang saya nggak butuh psikiater, saya butuh orang yang bisa bantu hati saya gitu lah. Nah, kemudian akhirnya saya diperkenalkan dengan orang pintar. Orang pintar kalau bahasa sekarang dengan tanda kutip ya, padahal tidak ada orang yang pintar di dunia ini. Nah, ya sekelas seperti dukun lah ya kalau dipikir. Nah, saya sempat percaya saya harus melakukan ritual ini, ritual itu. Semuanya sih kesannya saya ngeliat tidak jauh-jauh dari agama kita. Saya puasa 40 hari, 24 jam. Kakak bisa bayangin saya puasa 24 jam. Saya mulai puasa jam 7 malam. Saya mulai puasa jam 8 malam, saya buka jam 7 malam. Nah, habis yang pasti maghrib saya buka puasa. Dan itu saya lakukan selama 40 hari. Bisa bayangkan ya kakak. Dan kalaupun saya pas lagi halangan atau menstruasi, saya berhenti dulu. Itu saya lakukan gitu loh, demi untuk bisa meraih cinta pacar saya lagi. Sampai saya tuh pernah ngidupin lilin malam-malam sambil doain dia, sambil bayangin wajahnya, sambil zikir. Wah, pokoknya hal-hal yang kesannya aneh banget, yang kayaknya ya memang di luar nalar manusia, tapi itu saya lakukan. Apapun saya lakukan, yang penting saya berharap pacar saya bisa kembali pada saya. Tapi ya itu, memang Allah bilang tidak dan tidak. Dan itu dosa besar ternyata. Syirik yang luar biasa. Saya lupa bahwa saya harusnya lebih mengutamakan Allah, datang ke Allah, bukan datang ke dukun atau ke siapapun. Nah, hal itu yang sering kita lakukan tanpa kita sadari. Pada saat kita punya hutang, hal yang ada di pikiran kita yang pertama adalah mencari pinjaman kembali. Kita lupa bahwa hal pertama yang harus kita lakukan adalah datang ke Allah, minta ampun. Dengan kita berpikir bahwa kita mencari pinjaman kembali, berarti kita menomorduakan Allah. Kita lupa ada Allah yang akan membantu kita. Kita berpikir pinjaman atau hutangan baru itu adalah solusinya. Itu adalah yang penolong kita. Tapi ternyata tidak. Nah, itu pun pada saat kita berpikir bahwa hutang yang kita punya sekarang ini, dan kita pikir kita dikejar-kejar dengan orang yang ingin minta dibayar rentenir atau siapapun itu, butuh dibayar besok misalnya, time limitnya besok. Kita berpikir malam ini, siapa ya yang bisa ngutangin saya, siapa sih yang bisa, kita lupa kita harus datang ke Allah. Nah, itu sudah satu dosa namanya syirik, karena kita tidak
kita menomorduakan Allah. Itu dosa yang sangat besar, besar sekali. Atau mungkin contoh keduanya seperti ini. Wah, untung ada kamu. Kalau nggak tadi anak saya udah jatuh. Itu juga sirik. Kenapa? Kita lupa bukan karena ada dia anak kita selamat, anak kita sehat, dan itu tidak. Tapi karena Allah yang menyelamatkan anak kita. Atau mungkin bisa kita berkata, wah kalau saya mungkin tidak bertemu dengan si A, kan hal ini tidak akan terjadi gitu. Sama, ternyata syirik itu tipis. Selama ini kita berpikir syirik itu hanya berpindah agama, mempercayai agama lain, atau mungkin ke dukun-dukun. Enggak, kakak-kakak. Syirik itu hal yang tipis. Pada saat kita merasa bahwa si A itu jauh lebih hebat daripada Allah. Pada saat kita berpikir bahwa A adalah penolong kita untuk menyelesaikan masalah kita, itu juga syirik. Atau mungkin kakak berpikir begini, mungkin kalau nggak ada hutang, hidup saya sekarang akan sempurna. Saya mungkin seandainya hutang ini selesai, saya pasti akan jauh lebih sempurna. Tidak, kakak. Sama saja. Allah hapus hutangnya, Allah akan gantikan dengan masalah lainnya. Karena hidup kita memang harus menjalani masalah. Jadi hal yang harus kita lakukan pada saat kita bermasalah, datang ke Allah dulu. Jangan datang ke manusia curhat dari A sampai Z. Jangan. Kenapa saya belum mau menerima curhat kakak-kakak semuanya? Karena saya juga takut. Saya takut jadi orang nomor satu di hati kakak semuanya selain dari Allah. Saya takut bahwa saya menjadi seseorang yang memberi solusi buat kakak semuanya, yang memberi ketenangan jiwa. Padahal tidak. Saya hanya perantara yang dijadikan Allah sebagai perantara untuk menyampaikan. Dan saya mungkin tidak jauh lebih baik dari kakak-kakak semuanya. Karena saya juga masih dalam proses berhijrah. Saya masih dalam proses berhijrah. Dan saya minta buat kakak semuanya, saya berharap sekali malam ini bukan saya tidak mau menerima curhatan kakak yang mungkin ingin japri saya, tapi kalau mungkin sekedar ingin berbagi dan mengatakan apa yang dirasakan, alhamdulillah insya Allah saya pasti akan senang sekali. Namun kalau ingin curhat lagi, kenapa kak saya seperti ini, kenapa kak saya seperti itu, kenapa utang saya belum selesai, atau apapun itu, saya berharap jangan tanya pada saya, tapi tanya pada Allah, tanya pada diri kita, kenapa ya Allah belum selesaikan hutang atau masalah kita sampai detik ini. Jadi hati-hati dengan dosa syirik, karena itu adalah posisi pertama atau dosa pertama dari seorang manusia di mata Allah. Dan itu dosanya besar sekali, ternyata jauh lebih besar dibandingkan dosa zina, ternyata lebih besar dibandingkan dosa durhaka terhadap orang tua. Dan dosa syirik itu adalah menduduki posisi pertama di hadapan Allah sebagai dosa yang paling besar. Itu poin pertama dari 10 dosa besar. Semoga kakak bisa memahaminya. Jadi maafkan saya, bukan berarti saya tidak ingin menerima curhatan kakak-kakak, bukan. Tapi nanti setelah 30 hari saya sharing sama kakak-kakak satu persatu, kakak-kakak telah lakukan apa yang kita sharingkan. Insya Allah saya yakin Allah pasti mulai kasih petunjuk dan tidak ada lagi ngadunya ke manusia. Tempat mengadu itu hanya Allah dan hanya Allah. Baik, itu untuk poin pertama 10 dosa besar tentang syirik. Untuk poin keduanya saya akan sharingkan.